Konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Hai teman-teman semua. Aku di sini bakal ngejelasin tentang pengertian norma. Aku mau tanya nih, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu norma? Belum? Nah, kalau belum, sekarang aku bakal ngejelasin apa sih pengertian norma. Jadi, pengertian dari norma adalah aturan-aturan yang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan juga apabila kita melanggar norma tersebut, kita akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan yang sudah berlaku. Adapun manfaat dari norma ini antara lain untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai yang berlaku, untuk menciptakan suasana yang lebih rukun, tentram dan tertib. Tidak hanya itu, norma ini juga dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, seperti untuk mencapai tujuan bersama, dapat digunakan sebagai pedoman dan petunjuk arah dalam bersikap ataupun bertindak, untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di dalam masyarakat, dan serta yang terakhir adapun untuk menciptakan keadilan dan kepentingan hukum di dalam masyarakat. Kayaknya manfaat norma ini masih banyak nggak sih? Apalagi sih manfaat norma yang kalian tahu? Kalau udah ada yang tahu, bisa angkat tangan ya. Nah, pengertian udah, manfaat udah, sekarang aku bakal ngebahas apa yang bakal terjadi kalau nggak ada norma dan kesepakatan. Nah, yang pertama, tidak ada ketertiban dalam masyarakat. Contohnya seperti aksi pencurian, kegaduhan, kerusuhan, dan lain-lain yang tentunya itu akan membuat ketertiban dalam masyarakat itu akan terganggu. Yang kedua, tidak adanya pengontrol sosial. Norma sebagai pengontrol sosial itu akan bertindak seperti pengawas yang tidak terlihat oleh masyarakat dalam sebuah lingkungan. Jadi ketika tidak ada norma dan kesepakatan, maka masyarakat akan bertindak semena-mena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, yang ketiga, tanpa norma maka masyarakat itu tidak akan memiliki pedoman dalam bertingkah laku. Akibatnya, konflik dan permasalahan itu akan sering terjadi. Yang keempat, tidak terlindunginya hak dalam anggota masyarakat. Nah, norma itu mendorong masyarakat untuk melakukan kewajiban mereka masing-masing. Ketika mereka tidak melakukan kewajiban itu, maka mereka tidak akan mendapatkan hak yang semestinya mereka miliki. Halo semuanya, sekarang aku bakal ngejelasin tentang konsekuensi. Jadi, konsekuensi adalah hasil atau akibat dari sebuah keputusan. Konsekuensi ini dapat diartikan dalam bentuk positif maupun negatif. Namun, kata konsekuensi sering dipakai untuk menggambarkan akibat buruk dari sebuah keputusan. Halo semua, jadi saya akan menjelaskan apa itu kesepakatan. Jadi kesepakatan adalah salah satu syarat sah perjanjian di mana dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dijelaskan bahwa kesepakatan merupakan perjanjian dengan kehendak dari kedua pihak yang terlibat. Lalu kesepakatan dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Dan dalam kesepakatan pun itu, para pihak masih dapat mengajukan penawaran. Dan dalam penawaran itu, para pihak bebas mengajukan penawaran tanpa adanya paksaan, penipuan, dan ancaman. Sekarang kita ada satu pertanyaan nih. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian dapat memberikan beberapa contoh dari kesepakatan? Nah, di sini aku bakal ngasih beberapa contoh konsekuensi apabila seseorang melakukan pelanggaran kesepakatan. Nah, kita ambil contoh dari lingkungan kita yaitu SMA Negeri 7 Denpasar. Pelanggaran yang paling sering dilakukan di sini adalah siswa yang datang terlambat ke sekolah. Konsekuensinya, sesuai yang ditulis di peraturan sekolah, maka siswa akan satu disuruh untuk membersihkan halaman sekolah, atau kedua mendapat teguran dari wakil kesiswaan. Yuk kita lihat. Besok kan ini ulangan mana? Datang sih. Ya ampun, Rina. Rina, kita tahu nggak sih kalau misalnya kita itu sering telat-telat datang,
Ki bakal dapat sanksi loh. Sanksi apaan sih? Nih, Ki harus lihat nih. Nih, datang tidak tepat waktu atau terlambat. Nilai pengurangan 5 poin. Lalu konsekuensinya membersihkan halaman sekolah atau menerima sanksi dari waka kesiswaan. Tuh. Ya elah, telat 5 menit doang nih, masih 7.20 tahu, nggak usah alay deh. Ada kan namanya juga melanggar, dapat konsekuensi, kan nggak sesuai dengan kesepakatan bersama sekolah. Ya udah sih, emang guru BK bakal peduli? Enggak, udah, males ah. Sekarang kita boleh nanya nggak sih? Apakah Sabrina sudah mentaati peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan warga sekolah? Oke, sekarang kita bakal lanjut ke videonya. Hi guys, welcome back to our YouTube channel with me, Danendra. Bulan. Hari ini kita berdua bakalan ngasih video makeup tutorial ala-ala Korean look. Pertama-tama kita harus pakai base-nya dulu seperti ini. Sekarang aku mau review lip tint. Nah, jadi pertama-tama kita harus pakai base makeup terlebih dahulu, iya kan Bulan? Yes, bener banget. Terus jangan lupa Kalian ngapain? sini makeup aja. Duduk di sini. Kalian tahu nggak sih pakai makeup berlebih di sekolah itu nggak boleh, ada aturannya. Nih lihat, memakai makeup berlebihan, kurang poinnya 5, teguran dan menghapus makeup. Oh my god, takut banget. Terus kalian ngapain gini? Ngapain? Ya biasa kan? Iya, Biar biasa. jersis mah Kos 11 abis itu. Ya ampun. tapi udah takut banget. Nih kita hapus makeup aja. Iya, kita harus hapus makeup Nah, sekarang. jadi kayak makasih. Eits, sebelum lanjut ke videonya, yuk jawab pertanyaan aku dulu. Kira-kira apa yang Dayuwulan dan Danendra lakukan sehingga mereka mendapatkan konsekuensi? Dan apa konsekuensi yang mereka dapatkan? Yang udah tahu bisa angkat tangan ya. Nah, itu adalah contoh kedua dari pelanggaran kesepakatan yang paling sering dilakuin sama siswa-siswa di Sisma nih. Jadi, kalau kalian merasa melanggar suatu kesepakatan yang ada, kalian harus siap-siap sama konsekuensinya ya, jangan malah lari. Jadi, aku mau nanya nih. Nah, barusan kan udah dijelasin nih tentang konsekuensi. Sekarang kalian coba tebak, kira-kira konsekuensi apa yang didapatkan oleh siswa yang tidak membuat PR ketika guru memberikan PR ataupun tugas. Nah, itu dia materi konsekuensi pelanggaran kesepakatan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kelompok kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.